dan ketidakpastian dengan ABC. Oke. Analisis CVP digunakan dengan asumsi bahwa harga dan kos diketahui dengan pasti. Namun hal itu jarang terjadi, oleh karena itu menimbulkan resiko dan ketidakpastian. Solusinya, menyadari sifat ketidakpastian tersebut, kemudian berubah dari pertimbangan titik impas menjadi kisaran titik impas. Oke. Jadi kalau titik impas kan kita sudah pasti gitu, titik impas sama dengan sekian, seperti itu kan kalau yang kita pelajari sebelumnya. Nah, padahal hal itu nggak sepenuhnya benar, harus ada pertimbangannya. Maksudnya nggak selalu pasti Q sama dengan 20 misalnya. Oleh karena itu kita pakai aturan atau kita pakai pertimbangan kisaran. Kira-kira Q-nya 20, 21 atau 19 misalnya gitu. Ada kisarannya. Dua konsep yang akan dilakukan yaitu dengan margin pengaman dan pengungkit operasi. Ini. Margin pengaman atau margin of safety adalah unit yang terjual atau diharapkan terjual atau pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume titik impas. Margin pengaman dipandang sebagai ukuran kasar dari resiko. Jika margin pengaman adalah jumlah penjualan, maka resiko kerugian akan lebih kecil jika margin pengamannya lebih besar. Maka rumusnya margin pengaman sama dengan target pendapatan dikurangi BEP. Contohnya dulu deh. Contohnya ada di halaman 4.37. Jika volume pada titik impas adalah 200 dan perusahaan saat ini menjual 500, maka margin pengaman adalah 300, yaitu 500 dikurangi 200. Margin pengaman dapat juga dinyatakan dalam pendapatan penjualan. Jika volume titik impas adalah 200.000 dan pendapatan saat ini adalah 350.000, itu bukan 20.000 ya teman-teman, 200.000, dan pendapatan saat ini adalah 350.000, maka margin pengamannya adalah 150.000. Itu. Jadi kelebihan dari titik impas itu disebut margin pengaman. Margin pengaman sama dengan target pendapatan dikurangi BEP, semacam itu. Oke. Sekarang pengungkit operasi atau operating leverage berkaitan dengan bauran relatif dari kos tetap dan kos variabel. Jika kos variabel turun, maka margin kontribusi per unit meningkat, maka laba akan meningkat. Pengungkit operasi merupakan penggunaan kos tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba lebih tinggi saat aktivitas penjualan berubah. Jika pengungkit operasi tinggi, maka penjualan turun dan labanya juga akan turun. Rumusnya, tingkat pengungkit operasi atau operating leverage sama dengan margin kontribusi dibagi laba. Ini jika kos tetap digunakan untuk mengurangi kos variabel, maka margin kontribusi meningkat. Labanya akan turun, maka tingkat operasi meningkat, resiko akan meningkat. Jika resiko bertambah, maka potensi laba juga akan bertambah. Gitu. Mungkin kalau teman-teman baca ini agak bingung, banyak panahnya. Kita ke contoh saja di sini. Ada dua macam sistem, yaitu sistem otomatis dan sistem manual. Di sini penjualannya diketahui, terus cost variabel, margin kontribusi semuanya sudah.
Terus tingkat pengungkit, saya tulis, mohon maaf. Untuk tingkat pengungkit operasi untuk sistem otomatis adalah 4, yaitu 500.000 dibagi 125. Kos variabel dibagi laba operasi. Ini 0,4, tidak ada di sini ya. Teman-teman bisa buka halaman 4.38 bagian yang paling bawah untuk menghitung pengungkit operasi. Sedangkan untuk sistem manual adalah 2, yaitu dari 200.000 margin kontribusi 200.000 dibagi 100.000 laba operasi. Gitu. Apa yang akan terjadi pada laba jika masing-masing penjualan naik sebesar 30%? Oke. Masing-masing penjualan naik 30%, berarti penjualan di sini menjadi 1.300, kan awalnya 1.000 menjadi 1.300 sama 1.300, kosnya juga meningkat sebesar 30%, margin kontribusinya berubah, maka laba operasinya berubah. Dengan demikian pengungkit operasinya tetap atau berubah, teman-teman. Misalnya labanya berubah, pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi dibagi laba, gitu kan ya. Margin kontribusi dibagi laba. Misalnya penjualannya naik 30%, maka pengungkitnya naik apa enggak? Berubah atau tetap? Berubah ya. Nah, berubah juga. Atau dengan kata lain, laba untuk sistem otomatis akan naik sebesar 150.000, naiknya sebesar 150.000, yaitu 4 kali 30%. 4 tadi kan pengungkitnya sistem otomatis, sedangkan pada sistem manual labanya meningkat 60.000 dari mana tadi? Dari 100 menjadi 160, kan berarti meningkat 60.000. 60.000 itu dari mana? Dari 2 kali 30%, yaitu 60%. 60% dari labanya sebesar 100. Seperti itu. Ini kita kan ngomongin pengungkit. Pengungkitnya si A sama dengan 4. Pengungkitnya si B sama dengan 2. Kalau labanya, penjualan naik sebesar 30%, maka A sama dengan 30% kali 4 sama dengan 120% dari penjualan. Nah, iya. Yaitu 100. Gini. 120% kali 1 juta sama dengan berapa, teman-teman? 120% kali 1 juta. Juta 200.